Satiawati. Sebelumnya saya bekerja di Pusdiklat Batan, jadi Batan yang di Jakarta ya, dari tahun 2014 sampai 2021. Kemudian tahun ini, ya awal tahun ini saya bertugas di sini di Politeknik Nuklir di jabatan sebagai peranata nuklir ahli pertama. Ya, jadi nanti mungkin nanti sering ketemu ya kali ya. Jadi di materi perkuliahan mungkin atau di praktikum lebih khususnya yang terkait dengan proteksi radiasi. Pengalaman saya di Pusdiklat Batan, saya dulu juga mengajar gitu ya, jadi beberapa materi gitu ya. Jadi kalau di Pusdiklat Batan itu dia dulu sampai sekarang pun dia masih untuk ini ya mengadakan pelatihan yang terkait dengan petugas proteksi radiasi. Nah, saya terlibat di situ. Nah, sekarang saya pindah ke Poltek, ditugasin lagi gitu ya untuk materi-materi yang terkait dengan proteksi radiasi pembangkit ya. Oke, jadi untuk materinya saya mulai masuk ya. Untuk materi yang terkait dengan apa namanya pengukuran tingkat kontaminasi permukaan dan teknik dekontaminasi ini sebenarnya terkait dengan kita nggak jauh-jauh ya. Nanti kalau misalkan kita bekerja di bidang atau di industri yang berkaitan atau menggunakan zat radioaktif gitu ya, baik sumber terbuka maupun terbungkus, itu kita namanya pasti punya potensi bahaya. Ya, teman-teman udah belajar di sini ya, udah 4 semester, paling nggak udah tahu sedikit banyak gitu ya terkait bahwa zat radioaktif gitu ya memancarkan radiasi itu memiliki potensi bahaya gitu kan. Nah, di sini nanti kita fokusnya untuk materi ini ya, itu adalah potensi bahaya yang datang dari zat radioaktif gitu. Jadi kalau sumber radiasi itu ada dibedakan menjadi dua ya, pembangkit radiasi pengion dan zat radioaktif gitu. Kalau yang pembangkit radiasi pengion contohnya apa? Ada yang tahu? RP, pembangkit radiasi pengion. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa memberikan contoh RP itu apa? Pembangkit radiasi pengion. Belum tahu, Bu. Belum tahu? Oh, belum tahu. Oke. Jadi untuk sumber radiasi ya, sumber radiasi itu ada yang jenisnya dia zat radioaktif, ada yang pembangkit radiasi pengion. Jadi untuk pembangkit radiasi pengion itu dia bisa memancarkan radiasi, ya, tapi harus ada energi eksternalnya dulu. Jadi harus dibangkitkan gitu ya, supaya dia bisa menghasilkan atau memancarkan radiasi. Kalau istilah ininya pesawat sinar X lah, ya, pada tahu kalau itu kan? Ya, pesawat sinar X itu salah satu contoh pembangkit radiasi pengion, ya, pesawat sinar X, ya. Jadi dia baru bisa mengeluarkan atau memancarkan radiasi itu kalau dibangkitkan. Jadi ada energi eksternalnya, dia harus ada arus, ada tegangan, ada ibaratnya harus ada listrik gitu ya, untuk bisa membangkitkan si mesinnya tersebut sehingga memancarkan atau bisa mengeluarkan radiasi yang berupa radiasi sinar X gitu ya. Itu kalau pesawat sinar X. Nah, kalau zat radioaktif ini ini ya, dia alami ya memancarkan radiasinya gitu. Jadi ya udah dia memancarkan radiasi secara terus menerus. Beda kalau sama PRP. PRP itu kalau misalkan sumber listriknya itu dimatikan atau di off kan ya udah X-ray-nya nggak nyala gitu ya, atau nggak bisa
atau radiasi X-ray-nya akan berhenti gitu. Nah, kalau zat radioaktif ini berbeda, ya. Jadi dia akan memancarkan radiasi secara terus-menerus. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai seterusnya gitu ya. Ya, sampai aktivitas zat radioaktifnya itu mendekati nol. Dia nggak akan bisa habis, aktivitasnya tidak akan bisa sama dengan nol, tapi dia hanya akan mendekati nol. Nah, di situ dia akan terus memancarkan radiasi, gitu ya, untuk mencapai kestabilan kan, gitu kan? Teorinya untuk mencapai kestabilan maka dia harus memancarkan radiasi. Kan ada kelebihan energi yang harus dilepaskan dengan memancarkan radiasi. Radiasinya macam-macam, ya, bisa gamma, bisa radiasi gamma, bisa alfa, beta gitu ya, tergantung jenis pemancar radiasinya. Nah, di sini zat radioaktif itu juga jenisnya bermacam-macam gitu ya. Ada yang dia sifatnya dia sumbernya terbungkus, ada yang terbuka gitu. Ada yang kira-kira tahu atau pernah lihat? Sudah melihat bentuk fisik sumber atau zat radioaktif belum? Ada yang sudah pernah praktik Belum, Bu. pakai zat radioaktif kan? Ya, udah ya. Sudah pernahan ya. Nah, teman-teman atau adik-adik ini kemarin pakai zat radioaktifnya apa nih contohnya? Belum pernah dipakai Belum pernah praktikum, Bu. praktikum, Bu. Pernah. Oke, ini baru pertama kali berarti ya? Iya, Bu. Oke. Sip. Berarti besok ini pada saat kita praktikum, teman-teman atau adik-adik ini akan tahu seperti apa sih zat radioaktif, wujudnya itu seperti apa ya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Untuk zat radioaktif di sini ada namanya sumber yang dia sifatnya terbungkus atau kita sebutnya biasanya sealed source atau sumber terbungkus. Sumber terbungkus itu maksudnya seperti apa? Nah, ini ada beberapa contoh yang saya perlihatkan di sini, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh zat radioaktif yang sumber terbungkus. Kalau terbungkus itu maksudnya di sini adalah si zat radioaktifnya itu install atau dimasukkan gitu ya di dalam satu pembungkus seperti ini, pembungkus zat radioaktif. Jadi dia digunakan dalam kondisi di dalam pembungkus zat radioaktifnya, gitu ya. Jadi si pembungkus ini sebenarnya sudah didesain gitu ya sedemikian rupa untuk mencegah si zat radioaktifnya itu keluar dari pembungkusnya. Jadi dipakainya seperti ini. Kalau kita pakai, bisa mungkin teman-teman akan pakai dengan wujud seperti ini nih, contohnya sumbernya ini sumber-sumber biasanya aktivitas yang tidak terlalu besar. Nah, ini seperti ini contohnya. Ya, ini banyak ditemui di lab-lab gitu ya, untuk sumber-sumber check source gitu, untuk kalibrasi. Nah, ini biasanya contoh sumber-sumbernya seperti ini nih, contoh sumber terbungkus. Kalau ini zat radioaktif juga, bentuknya panjang seperti ini. Mungkin teman-teman kemarin sudah dijelaskan terkait untuk materi yang apa ya, uji kebocoran mungkin ya. Teman-teman udah dapat materinya belum? Ini udah ya, uji kebocoran untuk zat radioaktif untuk kamera gamma. Nah, ini sumbernya seperti ini. Ya, ini adalah iridium 192. Ya, ini nama zat radioaktifnya. Ini bentuknya panjang seperti ini. Jadi ada dia dimasukkan ke dalam baja seperti ini. Kecil banget ujungnya, ada di sini nih. Ini sumbernya diletakkan di sini. Kemudian ini nanti digunakan ya segini sumbernya. Ya, jadi didesain dalam kondisi apa namanya normal ya. Ini sumbernya tidak akan keluar dari pembungkusnya. Ini yang sumber terbungkus. Kalau sumber terbuka, nah ini sumber terbuka dia berbeda gitu ya. Apakah dia dibungkus? Dibungkus enggak? Kira-kira. Ya, dibungkus ya gitu ya. Maksudnya dalam arti bahwa si sumber atau zat radioaktif tersebut digunakan dalam bentuk fisiknya. Jadi zat radioaktifnya misalkan dia bentuknya padatan gitu ya, ya digunakan telanjang gitu ibaratnya sumbernya. Jadi apa namanya, bentuk fisiknya berupa padatan, yang kita pakai kita ambil padatannya gitu ya.
Atau misalkan cair, bentuknya cair, liquid gitu ya, yang kita ambil itu adalah liquidnya. Gitu. Jadi berbeda kalau dalam penggunaan untuk zat radioaktif yang sumber terbungkus ini didesain untuk digunakan ya dengan pembungkusnya gitu. Nah, kalau yang sumber terbuka dia enggak. Jadi diambil atau digunakan yaitu dengan bentuk fisiknya dia. Mau padatan, mau gas, mau liquid atau cair, yang dipakai hanya dalam bentuk fisik. Ya. Nah, seperti kita tahu bahwa sumber radiasi, sumber radioaktif atau zat radioaktif gitu ya, itu punya potensi bahaya jelas. Teman-teman udah sedikit mempelajari, itu udah mengerti bahwa ada potensi bahaya yang timbul dari penggunaan zat radioaktif ya. Nah, di sini potensi bahayanya itu potensi bahaya yang kita Ibunya yang nge-lag ya? Iya, Pin. Oke, sorry putus tadi ya. Maaf. Halo, udah terdengar ya suara saya? Udah, Bu. Yang maaf ya, tadi internetnya di kantor tiba-tiba putus. Saya share dulu lagi. Oke, kita balik lagi ya. Maaf tadi putus internetnya di kampus lagi nggak. Oke. Nah, ini lanjutannya tadi sampai mana ya? Oh, ini potensi bahaya ya. Jadi zat radioaktif gitu ya, atau sumber radioaktif yang akan kita gunakan atau nanti adik-adik gunakan gitu ya, itu ternyata memiliki potensi bahaya yaitu
bahaya radiasi eksternal dan juga bahaya radiasi internal. Nah, di materi ini gitu ya, kita nanti akan fokus atau lebih fokus ke potensi bahaya radiasi internal gitu ya. Jadi nanti bagaimana pengendalian bahaya radiasi internal ini gitu ya, supaya pada saat kita bekerja nanti atau menggunakan zat radioaktif yang punya bahaya radiasi internal ya, itu sebisa mungkin potensi bahayanya kita tekan gitu ya. Jadi seminimal mungkin. Nah, di sini ya kira-kira gitu. Ini kan tadi saya sudah cerita sedikit ya, untuk zat radioaktif ada yang sumber terbuka, sumber terbungkus. Ya, kira-kira yang punya potensi bahaya radiasi internal yang lebih besar itu yang mana ya? Yang Ada yang terbuka ya. kenapa terbuka? Ya, Karena Zena kalau ya. yang tertutup mungkin ada lapisan pelindungnya juga, Bu, atau setidaknya mengurangi ininya, paparannya. Oke, jawaban Zena hampir tepat ya. Jadi yang punya potensi bahaya radiasi internal terbesar gitu ya, itu adalah sumber terbuka. Jadi zat radioaktif sumber terbuka itu punya potensi bahaya internal dia jauh lebih besar. Kenapa? Gitu ya. Tadi Zena bilang untuk yang sumber terbungkus ya, sumber terbungkus dia ada di dalam pembungkus gitu ya, dimasukkan di dalam pembungkus. Nah, untuk potensi dia bisa menimbulkan bahaya radiasi internal itu jauh lebih kecil ya. Kalau kita ngomong radiasi internal itu maksudnya seperti apa sih? Ada eksternal, ada internal. Kemarin sudah ada penjelasan mengenai proteksi radiasi eksternal ya, gitu. Kalau yang eksternal, gitu ya, kalau bahaya radiasi eksternal itu hanya bahaya kita terkena paparan dari luar. Jadi zat radioaktifnya itu ada di luar tubuh kita. Gitu ya. Jadi misalkan kita sedang menggunakan sumber radiasi atau zat radioaktif yang dia sumber terbungkus gitu ya, itu hanya bahaya eksternal aja yang paling ibaratnya potensinya paling besar. Gitu. Karena apa? Kalau kita mau ngomong dia dimasukkan ke dalam pembungkus seperti ini, gitu ya, ibaratnya kemungkinan atau kecil kemungkinan dia bisa masuk ke tubuh kita, gitu ya. Kalau kita ngomong internal itu berarti nanti radiasi atau paparan yang terjadi di dalam tubuh kita. Gitu. Ya, kalau eksternal itu ya udah zat radioaktifnya itu ada di luar, gitu ya. Ada di luar tubuh kita kena paparannya aja, kena radiasinya aja, gitu. Nah, kalau yang internal, gitu, itu terjadi paparan apabila si zat radioaktifnya itu sudah masuk ke dalam tubuh. Gitu. Jadi itu perbedaannya ya. Maksudnya itu. Jadi mungkin adik-adik udah sedikit ada gambaran gitu ya terkait dengan bahaya radiasi eksternal dan internalnya. Jadi nanti kita lebih banyak main ke sini nih. Ya, ke potensi bahaya yang radiasi internal. Jadi nanti kita main nih gimana caranya ya supaya potensi bahaya dari radiasi internal ini bisa sekecil mungkin. Nanti ada beberapa pengendalian ya. Nah, untuk yang sumber terbuka ini jelas ya, dia jauh lebih bisa masuk ke dalam tubuh lebih gampang gitu ya. Masa iya kalau yang terbungkus kita telan gitu ya. Itu kalau kemungkinannya kecil sekali gitu ya. Nah, kalau yang sumber terbuka gitu yang digunakan dengan bentuk fisiknya gitu ya, mau serbuk padatan liquid gitu ya, liquid atau yang gas gitu. Nah, ini potensinya dia jauh lebih besar karena kontak kita kan nanti jauh lebih intens gitu ya dengan si sumber terbuka ini gitu. Nah, biasanya kalau untuk yang sumber-sumber terbuka ini banyak dipakai di kedokteran nuklir. Kalau adik-adik tahu ya, jadi di kedokteran nuklir ini banyak sekali memanfaatkan
zat radioaktif yang khususnya sumber terbuka. Itu biasanya untuk diagnosis atau terapi itu banyak yang menggunakan sumber terbuka. Gitu. Nah, ini potensi bahayanya jelas ini adalah bahaya radiasi internal. Nah, dia bisa masuk ke dalam ya. Jadi itu basicnya. Jadi karena kita udah tahu, oh ternyata kalau kita bekerja dengan zat radioaktif, kita ini punya potensi bahaya. Ada bahaya radiasi eksternal dan internal. Nah, kalau yang sumber terbungkus, dia punya potensi bahaya radiasi internal juga nggak sih sebenarnya? Punya, Bu. Punya. Kalau gimana? Potensi bahayanya ada, gitu ya. Tapi dengan probabilitas yang lebih kecil daripada sumber terbuka. Gitu ya. Dia punya potensi bahaya internal juga untuk sumber terbungkus ya, dengan kondisi tertentu, gitu ya. Misalkan ya ada kerusakan pada pembungkus. Misalkan terjadi kecelakaan atau insiden gitu ya. Mungkin pada saat pengangkutan si zat radioaktifnya itu ada benturan atau jatuh dengan kondisi yang keras. Nah, ini memungkinkan bisa saja ada kerusakan ya pada pembungkusnya sehingga menyebabkan si zat radioaktif itu keluar. Ya, jadi di sini juga ada potensi bahaya radiasi internal. Gitu. Tapi hanya pada kondisi abnormal saja. Gitu. Kalau dalam kondisi normal, ya ini untuk potensi bahaya internalnya dia jauh lebih berbeda dengan sumber terbuka. Dia potensinya lebih besar untuk radiasi internal. Kalau eksternalnya punya potensi bahaya juga enggak? Punya juga. Gitu. Tapi biasanya dia juga jauh lebih kecil. Karena apa? Biasanya untuk yang sumber-sumber terbuka ini yang banyak digunakan itu biasanya sumber atau zat radioaktif yang memancarkan radiasi alfa beta biasanya gitu ya. Kemudian biasanya dipakai juga dalam aktivitas yang tidak besar, kemudian juga biasanya yang menggunakan zat radioaktif jenis yang terbuka ini biasanya punya yang dipilih itu hanya yang punya waktu paruh pendek. Jadi cepat meluruh gitu ya. Jadi untuk potensi eksternalnya itu dia jauh lebih kecil daripada yang sumber terbungkus. Misalnya sumber terbungkus itu yang sering digunakan di industri punya waktu paruh jauh lebih panjang gitu ya. Kalau teman-teman adik tahu ada cesium 137, kobalt 60 gitu ya. Itu waktu paruhnya bisa tahunan gitu ya, puluhan tahun. Nah, itu biasanya dia akan di-treat seperti ini ya. Dimasukkan ke dalam pembungkus. Tapi pembungkusnya nggak harus seperti ini ya, macam-macam. Gitu ya. Pembungkusnya macam-macam. Ini salah satu contoh aja. Oke. Nah, dari langkah ini ya, dari langkah-langkah yang potensi bahaya yang kita sudah identifikasi, ternyata ada potensi bahaya eksternal internal, nanti untuk tindakan proteksi dan keselamatan radiasinya seperti apa. Nah, ini nanti yang akan kita bahas ya dari sisi bahaya radiasi internalnya. Oke, tujuan pembelajaran untuk materi ini, jadi untuk di kompetensi dasar nanti diharapkan ya mahasiswa untuk memahami konsep proteksi radiasi dalam pengukuran kontaminasi permukaan dan juga teknik dekontaminasi permukaan. Kemudian untuk indikator keberhasilan di sini nanti diukur berdasarkan kemampuan adik-adik nanti ya untuk bisa mengoperasikan alat ukur kontaminasi dengan tepat dan benar. Kemudian juga keberhasilan untuk menentukan daerah kontaminasi permukaan, kemudian menentukan tingkat kontaminasi permukaan dan juga melakukan dekontaminasi permukaan yang sesuai dengan prosedur keselamatan. Oke, ini pokok bahasanya ada dua besarnya ya, rumah besarnya ini terkait dengan pengukuran kontaminasi permukaan dan juga teknik dekontaminasi permukaan. Oke, kita masuk ke teori paparan radiasi internal. Apa itu? Tadi udah dijelaskan sedikit. Ada yang mau review lagi paparan radiasi internal itu seperti apa?
Yuk, ada yang bisa, tadi kan udah kita singgung sedikit ya. Tadi berarti apa itu paparan radiasi internal? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Paparan yang tidak memerlukan bantuan dari luar gitu, Bu. Jadi dia langsung dari sumbernya. Dari Itu, Bu, sumbernya, maksudnya bantuan itu seperti apa? Kayak kalau misalnya kalau eksternal itu kan dia butuh dorongan gitu. Maksudnya butuh alat ataupun apa gitu. Sedangkan kalau radiasi internal itu dia langsung bahannya gitu, Bu. Oke, jadi yang dimaksudkan di sini ya, yang membedakan antara antara radiasi eksternal dan internal ya, itu dari sisi keberadaan si zat radioaktifnya atau sumber radiasinya, gitu ya, terhadap tubuh kita. Gitu. Ini jadi gini, untuk yang eksternal itu seperti apa? Untuk yang bahaya radiasi eksternal itu artinya adalah bahaya yang muncul ya kalau kita terpapar radiasi yang asalnya dari luar tubuh kita. Gitu. Jadi kondisi atau posisi si zat radioaktifnya ya itu ada di luar tubuh kita gitu. Kalau internal itu adalah bahaya yang bisa muncul kalau kita terpapar radiasi yang berasal dari zat radioaktif yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu ya. Tadi siapa sih? Hamam ya? Hamam yang menjawab? Kayak gitu. Ya? Ikan, Bu. Oh, sorry, Itkan ya. Ya, maaf. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi di ngomongnya radiasi internal eksternal itu berdasarkan lokasi atau posisi si sumbernya ya terhadap tubuh kita itu ada di mana ya. Kalau eksternal berarti bahayanya muncul si zat radioaktifnya ya ada di luar tubuh kita terkena paparan dari luar. Jadi zat radioaktifnya ada di luar tubuh kita terpapar dari luar. Kalau internal itu artinya zat radioaktifnya itu masuk ke dalam tubuh kita dan kita terpapar dari dalam, gitu ya. Jadi masuk itu ya nggak seketika ada aja gitu, enggak. Itu ada prosesnya. Kenapa bisa masuk ke ini sih? Kenapa bisa masuk ke dalam tubuh? Gitu. Nah itu nanti yang kita harus tahu dari mana asalnya. Kok bisa masuk ke dalam tubuh? Itu ya. Ada yang belum jelas terkait dengan radiasi eksternal dan internal, bahaya radiasi eksternal dan internal? Ayo kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Apakah Bu, kita diskusi? mau Ya. memperjelas berarti kalau misalnya radiasi internal itu sebuah paparan yang berinteraksi langsung dengan tubuh fisik kita ya, Bu ya. Paparannya. Ya, Sedangkan jadi radiasi eksternal itu berhubungan dengan lingkungan luar ya, Bu ya. Maksudnya kita nggak ngomong secara berhubungan dengan siapa ya, kita ngomong hanya posisi si zat radioaktifnya aja. Oh kalau eksternal berarti kan dari luar. Posisi zat radioaktifnya itu ada di luar, kita terpapar dari luar. Kalau internal itu zat radioaktifnya masuk ke dalam tubuh kita terpapar, akhirnya terjadi paparan di dalam tubuh. Seperti itu ya. Oke, Bu. Ya. Kan kalau kamera gamma itu kan prinsipnya kan, Bu, kayak radioisotop itu kan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Apakah itu yang dimaksud dengan paparan radiasi internal? Ya. Kalau zat radioaktifnya sengaja dimasukkan ke dalam tubuh gitu ya. Sengaja dimasukkan ke dalam tubuh misalkan untuk kebutuhan medis gitu ya, karena diagnosanya atau adjustment-nya harus menggunakan zat radioaktif untuk pengobatan atau diagnosisnya dimasukkan ke dalam tubuh,
Ya, kita ngomong jelas ada paparan di dalam, gitu ya. Kayak misalkan tadi ya, sumbernya masuk ke dalam tubuh, jelas itu akan ada namanya bahaya interna dari dalam tubuh. Tapi kita adjustment-nya seperti ini. Apakah itu masuk bahaya yang harus kita kendalikan? Gitu. Kalau adjustment-nya atau pertimbangannya adalah dari sisi medis, ya, berarti itu udah ada, ibaratnya sudah ada perhitungan, gitu ya. Akan terjadi paparan interna jelas, gitu ya. Tapi itu yang sudah kita kendalikan atau sudah kita kontrol. Nah, bagaimana kalau ternyata terjadi kecelakaan? Nanti kasusnya seperti itu. Kecelakaan dalam arti misalkan ada tumpahan gitu ya dari zat radioaktif, ada tumpahan atau ada ceceran sumber gitu. Nah, itu nanti bagaimana pengendaliannya? Itu nanti yang kita fokus lebih ke situ ya. Gitu. Kalau untuk yang terkait dengan tadi medis gitu ya, untuk hal medis untuk pengobatan itu ibaratnya justifikasinya sudah dibuat ya. Jadi kalau untuk kita ngomong internanya ada, jelas ada. Ya, itu maksudnya seperti itu. Itu ada paparan interna ada. Yang jelas zat radioaktifnya itu masuk ke dalam tubuh. Gitu ya. Oke, Bu. Berarti enggak selamanya paparan radiasi interna itu, maksudnya paparan radiasi itu berbahaya gitu, Bu? Berbahaya kalau tidak dikendalikan. Itu ya. Oke, Bu. Oke. Ada lagi? Lanjut ya. Oke, nah, kenapa bisa terjadi paparan radiasi interna? Gimana sih caranya atau proses terjadinya kok bisa masuk ke dalam tubuh? Ya, kurang lebih stepnya seperti ini. Jadi terjadinya atau penyebabnya itu biasanya dari adanya kontaminasi zat radioaktif. Ya, jadi ada kontaminasi. Misalkan di sini, saya beri contoh aja, kita bekerja, ya, kita pakai zat radioaktif, tapi tidak menggunakan atau tidak sesuai prosedur. Kita nggak pakai APD, ya, kita nggak pakai alat pelindung diri yang semestinya, gitu ya. Misalkan nggak pakai sarung tangan, gitu ya. Padahal kita menangani sumber terbuka, potensi cecerannya, dia tumpahnya itu kan besar. Kalau mengenai ke anggota badan kita gitu ya, otomatis ada potensi untuk si zat radioaktif itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di sini ya, misalkan ya ada tumpahan ceceran, kita bekerja tidak menggunakan APD yang sesuai gitu ya, maka bisa muncul kontaminasi. Ya, ada kontaminasi yang bisa nempel ke tubuh kita ya. Biasanya sih dari luar ya, zat radioaktifnya itu dari luar, kemudian ada ceceran misalkan atau ada tumpahan terkena ke badan kita atau ke baju, ke kulit, ke rambut kita, kena cipratan gitu ya. Nah, ini bisa menimbulkan kontaminasi di sini. Nah, kalau misalkan kondisinya gitu ya, itu misalkan dari kulit gitu ya, si zat radioaktifnya itu bisa menyerap melalui pori-pori kulit, ya udah akhirnya masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ini akhirnya akan si zat radioaktifnya akan masuk ke dalam tubuh, akhirnya terjadi kontaminasi di dalam tubuh. Nah, ini alurnya seperti ini ya. Nah, penyebab utama dari bisanya terjadinya paparan radiasi interna ini tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa penyebabnya itu adalah kontaminasi zat radioaktif. Ya, kontaminasi itu apa ya, adik-adik? Tersentuh ya, Bu. Ya, Tersentuh, Bu. kontaminasi apa pengertiannya? Ada yang bisa? Kontaminasi pengertiannya luas sih ya, gitu ya. Apa kira-kira?
Kontaminasi itu berarti kan sesuatu yang sebenarnya kita tidak inginkan ya, ya kan? Yang mencemari, yang biasa kita Merusak. umumnya tahu. Merusak mungkin, Bu. Rusak. Apa tuh? Selain itu ada lagi kontaminasi zat radioaktif. Apa itu? Kontaminasi itu ketika elemen lain merusak elemen murni yang ada, bisa berupa menginfeksi atau intinya merusak kayak gitu, merusak material aslinya gitu. Mencemari ya? Iya. Mencemari ya? Ya. Oke, kalau kita buat sederhananya seperti ini aja sih. Keberadaan zat radioaktif yang tidak pada tempatnya dan dapat berpotensi menyebabkan atau menimbulkan paparan radiasi internal. Tuh ya. Jadi secara sederhananya seperti ini. Kontaminasi kalau dari segi ini kita ngomong terkait dengan bahaya radiasi internal, ya, kontaminasi itu adalah keberadaan zat radioaktif yang tidak pada tempatnya dan berpotensi menimbulkan paparan radiasi internal. Jadi kalau misalkan tadi kita misalkan sedang bekerja kemudian tiba-tiba ada kecelakaan, sumbernya tumpah atau kececer gitu ya. Nah itu kan sebenarnya zat radioaktifnya tumpah jatuh ya. Sebenarnya kita tidak inginkan gitu ya. Harusnya kita bisa handle, harusnya lokasi zat radioaktif itu atau zat radioaktif itu ya seharusnya kita prepare atau kita simpan di dalam tempat yang safe, yang aman gitu kan. Tapi karena tumpah atau terjadi kecelakaan nggak sengaja jatuh gitu ya. Nah itu akhirnya tercecer gitu kan, jatuh misalkan ke lantai atau di bawah di lantai lab gitu ya. Nah ini sudah namanya menimbulkan kontaminasi karena keberadaan zat radioaktifnya harusnya nggak di situ ya, nggak di lantai, makanya terjadi kontaminasi. Nanti kita akan lebih familiar dengan istilah kontaminasi ya. Kita lanjut. Nah, kalau seperti ini gitu ya, teman-teman lihat, kira-kira masuknya si kontaminan tadi, si zat radioaktif bisa menimbulkan bahaya radiasi internal itu bisa masuk ke dalam tubuh lewat apa aja ya? Lewat saluran pernapasan, saluran pencernaan, mulut, atau mata mungkin, terus luka pada kulit. Oke. Luka pada kulit ya. Jadi nih jalur masuknya benar tadi Mbak Zena ya. Zena tuh siapa tadi maaf? Jalur masuknya betul. Ya ada 3 ya. Ini lewat inhalasi, ingesti dan absorpsi. Seperti ini. Tuh, jadi bisa masuk melalui pernapasan ya. Bisa masuk kalau misalkan kita nggak sengaja menghirup uap atau debu radioaktif gitu. Misalkan ada kecelakaan atau kebocoran, ada kebocoran yang terkait dengan misalkan reaktornya sedang kecelakaan gitu ya, ada kecelakaan reaktor, kemudian ada kebocoran gitu ya, lepasan di udara gitu. Nah ini bisa menimbulkan kontaminasi di udara dan akhirnya potensi untuk bisa masuk melalui pernapasan gitu ya. Kemudian kalau yang injesi itu biasanya dari pencernaan ya, melalui mulut. Misalkan kita makan makanan yang sudah terkontaminasi zat radioaktif, misalkan itu bisa saja. Kemudian tadi dari saluran pernapasan ya, kalau kita tahu saluran pernapasan di sini dia dengan pencernaan gitu, itu dia ada katup gitu ya. Kalau misalkan dari inhalasi itu dia bisa masuk juga ke pencernaan, itu juga bisa. Gitu. Kemudian kalau dari kulit tadi ya, kulit luka. Itu dengan kulit dengan yang luka terbuka itu bisa menimbulkan kontaminasi, akhirnya masuk ke dalam tubuh. Gitu. Kalau yang kulit normal bisa juga nggak?
Kalau kulit yang biasa aja, kulit nggak luka gitu, Mungkin Bisa bisa mungkin, Bu. bisa. Kalau apa? kalau bahan radiasinya berupa liquid, jadi diserap gitu. Ya, jadi kalau kita ngomongnya itu mungkin seperti ini. Jadi kayak partikel zat radioaktifnya, gitu ya, ukuran partikel zat radioaktifnya itu lebih kecil dari pori-pori kulit kita, itu bisa masuk, gitu ya. Jadi nggak cuma kulit luka aja, ya. Jadi kulit yang itu juga punya potensi. Makanya bagaimana supaya si personil atau pekerja ini seminimal mungkin kontak dengan zat radioaktif, akhirnya nanti kan harus teman-teman tahu atau adik-adik tahu harus pakai APD gitu kan ya, harus pakai apa namanya, pakaian pelindung, pakai sarung tangan atau pakai masker ya untuk mencegah supaya si zat radioaktifnya nggak masuk ke dalam. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait proses paparan radiasi internal? Sepertinya belum, Bu. Belum, oke. Nah, lanjut. Nah, sekarang kalau teman-teman atau adik-adik ini sudah tahu, ya ternyata jalur masuknya lewat 3 tadi, gitu ya. Supaya nggak masuk itu langkah-langkah apa saja yang kita lakukan, gitu. Atau pengendaliannya seperti apa sih? Kalau ada risiko, Menggunakan APD. kalau ada risiko berarti harus ada pengendalian. Ada potensi bahaya, ada risiko bahaya, berarti harus ada pengendalian terhadap risiko-risiko tersebut. Nah, ini pengendaliannya ada 3. Kalau untuk yang radiasi internal, ya pengendalian bahaya radiasi internal itu ada 3, yaitu dari sisi sumber radiasi, kemudian daerah kerja, dan juga personil. Kalau di eksternal kemarin apa pengendaliannya? Ingat nggak? Ada 3 juga kan? Kapan, Bu? Kemarin apa? Maaf, Bu, apakah yang eksternal udah dijelasin? Oh, bukannya sudah ya? Atau belum? Kita Mohon baru maaf kalau pertama saya masuk, belum. Bu. Oh, ini baru pertama. Yang Iya, bahaya Bu. radiasi eksternal? Belum ya? Belum. Mohon maaf, Bu. Mungkin teman-teman. Oh, udah, Bu. Mungkin kemarin Oh, saya sudah. lagi kendala jalan. Oh iya, iya, iya. Yang lain, ayo, teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain, masih ingat nggak? Pengendalian bahaya radiasi eksternal. Ada 3 juga kan? Yuk, siapa yang masih ingat? Udah meluruh juga nih, jangan-jangan ya. Jarak, Nah, ada 3 kan? Aja. Kemarin ini ya, ada singkatannya untuk bisa kita mengingat lebih mudah gitu. Jadi biar nggak gampang lupa. Kayak ada jembatan keledainya tuh. Kita sebutnya jembatan keledai. Apa tuh singkatannya? Pejabat. Pejabat ya, Bu. Ya, pejabat ya. Kalau pejabat ingat ya. Kalau pejabat ingat ya. Oke, pejabat apa tuh? Apa aja pejabat? Pelindung jarak batas waktu ya, Bu. Kalau nggak salah. Oke, ya, pelindung atau penahan. Kemudian jarak dan batasi waktu. Itu untuk yang pengendaliannya untuk radiasi eksternal. Kalau yang internal ini juga sama, ada 3 gitu ya. Istilahnya ada istilahnya juga, ada singkatannya. Singkatannya kita untuk mempermudah ya, kita sebutnya adalah SULAP. SULAP. Sumber radiasi. La itu lingkungan kerja atau daerah kerja. Kemudian P-nya itu personil. Ya, jadi untuk mudah mengingat, ini untuk adik-adik ya, kalau yang eksternal tadi pejabat, kalau yang internal itu adalah SULAP.
sumber radiasi, lingkungan kerja atau daerah kerja, kemudian personil. Ya, jadi sama-sama ada 3. Jadi kalau nanti ditanya pengendalian eksternal internal apa, langsung sebut aja pejabat, lab, gitu ya. Oke. Nah, untuk yang radiasi internal, ya, untuk yang radiasi internal ini pengendaliannya dari sisi sumber, daerah kerja atau lingkungan kerja dan personil, ini tujuannya sama, yaitu mengendalikan penyebaran si kontaminan zat radioaktifnya. Ya, tujuannya sebenarnya sama. Nah, untuk tindakan pengendaliannya seperti apa? Kalau untuk yang sumber radiasi, pengendalian dari sisi sumber itu adalah kita lakukan biasanya pembatasan terhadap penggunaan zat radioaktif. Jadi untuk penggunaan itu biasanya harus disesuaikan gitu ya terhadap kebutuhan penggunaan gitu ya, baik jumlah berapa banyak, kemudian aktivitasnya itu biasanya sudah dihitung gitu ya, dihitung atau diperkirakan. Jadi penggunaannya tidak akan berlebihan gitu ya, tidak akan berlebihan dan tidak menimbulkan potensi tadi ya nyebar kemana-mana ya, tumpah atau dan lain sebagainya. Nah, ini dari sisi penggunaannya. Kemudian untuk penyebarannya ya, pengendalian ini pembatasan terhadap penyebaran. Nah, kalau untuk yang penyebaran ini biasanya pada saat bekerja dengan sumber radiasi ya, kita udah harus tentukan dulu di mana lokasi pemanfaatannya, mau dipakai atau digunakan di mana. Ini sudah areanya harus sudah terbatas. Yang bisa menggunakan atau bisa memakai zat radioaktif ini lokasinya sudah tertentu gitu. Jadi nggak bisa campur, nggak boleh campur. Jadi khusus, jadi kita biasanya ada daerah kontaminasi, ada yang hanya daerah supervisi aja gitu ya. Ada daerah pengendalian, daerah supervisi. Teman-teman udah dapat pembagian daerah kerja? Ada daerah pengendalian, ada daerah supervisi gitu ya. Ada, masih ingat? Atau belum dapat materinya? Udah ya, harusnya udah ya. Bagian daerah kerja. Ya, jadi ada daerah supervisi dan pengendalian. Biasanya untuk yang penggunaan zat radioaktif sumber terbuka itu menggunakan atau ada di daerah pengendalian kalau kita sebutnya. Jadi misalkan ada kontaminasi, terjadi kecelakaan, tumpahan, tidak menyebar ke area yang lebih luas. Itu dari sisi sumber radiasi. Kalau dari sisi daerah kerja seperti apa? Nah, ini nanti praktikum adik-adik nanti, nah ini akan lebih ke pengendalian dari sisi daerah kerja atau lingkungan kerja. Ya, jadi nanti teman-teman akan fokus ke sini ya, di daerah kerja atau pengendalian lingkungan kerja. Ya, pengendalian dari sisi lingkungan kerja ini bermacam-macam ya, tapi yang poin utamanya ini ya, ada 3, yaitu dari sisi desain fasilitasnya atau desain lab, area kerja itu harus sesuai dengan standar gitu ya. Kemudian lokasi atau area kerjanya itu juga harus sudah dipisahkan ya antara daerah kontaminasi atau daerah pengendalian dengan daerah supervisi. Itu harus sudah jelas. Itu harus ada sudah dibatasi areanya ya. Kemudian kalau kita misalkan bekerja dengan sumber terbuka yang dia punya potensi kontaminasi, gampang tumpah gitu ya, gampang tercecer. Nah, biasanya untuk di lantai lab seperti itu kita harus alasi dengan alas yang mudah untuk kita bersihkan nanti. Misalkan ada kontaminasi gitu ya, itu harus mudah kita bersihkan areanya. Jadi biasanya dinding lab gitu ya, dinding ruangan, dinding labnya pun itu harus kita lapisi dengan lapisan tertentu atau cat tertentu gitu yang
mudah untuk dibersihkan kalau misalkan terjadi kontaminasi. Itu dari desain fasilitas contohnya satu. Kemudian tekanan udara ya yang ada di dalam ruangan atau area kerja atau di lab aktif kita biasa nyebutnya gitu ya. Biasanya untuk di lab aktif itu tekanannya dibuat negatif. Gitu. Jadi tekanan di dalam itu dibuat negatif. Misalkan kalau terjadi kontaminasi yang dari udara gitu ya, ada lepasan zat radioaktif di udara, dia nggak akan keluar. Jadi hanya terkungkung di dalam area lab aktifnya aja. Itu salah satu contohnya. Kemudian untuk yang pengendalian dari sisi pemantauan kontaminasi, nah ini salah satu tugas sebenarnya nanti ya. Kalau teman-teman nanti yang akan mengambil lisensi sebagai petugas proteksi radiasi, gitu ya. Kalau nanti suatu saat di tempat kerjanya itu nanti memanfaatkan sumber terbuka, nah ini pemantauan kontaminasi ini mandatori atau wajib dilakukan oleh PPR-nya. Ya, jadi ini tugas adik-adik nanti nih kalau yang calon PPR nantinya yang akan jadi PPR, gitu ya. Ini harus melakukan pemantauan kontaminasi secara rutin. Ini biasanya kita sebutnya masuk dalam kegiatan verifikasi keselamatan radiasi. Ini salah satu jenis kegiatannya adalah melakukan pemantauan kontaminasi. Kemudian, kalau misalkan dari pemantauan kontaminasi tersebut, ya ternyata ada kontaminasi gitu ya, ditemukan kontaminasi berarti kita harus lakukan dekontaminasi. Oke. Untuk yang selanjutnya, yang personil, ini dari sisi personil ya, tadi teman-teman sudah bisa menyebutkan bahwa pengendaliannya kalau hal yang atau alat yang harus melindungi kita gitu ya dari bahaya radiasi interna ya kita harus menggunakan APD. Ya, APD itu alat pelindung diri bisa terdiri dari pakaian pelindung dan pelindung pernapas. Jadi disesuaikan nanti pakainya harus APD-nya yang seperti apa, yang itu harus disesuaikan dengan jenis zat radioaktifnya, ya potensi bahayanya seperti apa. Apakah dia mudah menguap atau bersifat volatil gitu ya, atau dia sifatnya kayak gas gitu ya, berarti kita harus pakai masker gitu ya, pelindung pernapasan atau masker yang memiliki filter khusus. Jadi nggak bisa masker sembarangan gitu ya, apalagi masker medis yang sekarang kita punya gitu, itu nggak akan melindungi kita kalau ada potensi bahaya radiasi interna yang datang dari zat radioaktif yang sifatnya gas. Jadi disesuaikan. Jadi nanti biasanya setiap kita bekerja itu harus diidentifikasi dulu potensi bahaya yang nanti akan kita hadapi ya kalau kerja dengan zat radioaktif itu seperti apa. Ya, kita identifikasi. Perlukah APD? Gitu. Apakah perlu APD? Kalau perlu jenisnya seperti apa? Perlukah pakai yang sampai lengkap seperti ini, full seperti ini? Ya, itu disesuaikan. Jadi nanti kita harus identifikasi dulu potensi bahaya yang bisa mungkin terjadi. Sampai sini pengendalian radiasi interna, ada yang ingin ditanyakan? Ayo. Enggak ada, Bu. Enggak ada? Sudah jelas apa belum jelas? Sudah jelas atau belum jelas? Lanjut ya. Sudah jelas. Terima kasih, kita lanjut ya selanjutnya. Nah, nanti nih teman-teman, tadi ini akan fokus di sini karena nama praktikumnya kan pengukuran tingkat kontaminasi permukaan dan dekontaminasi ya, dan teknik dekontaminasi. Nah, nanti
pemantauan atau pengukuran kontaminasi ini, ya, ini masuk ke sini nih, ke pengendalian lingkungan kerja di sisi pemantauan kontaminasi. Ya, jadi ini nanti fokus kita akan di pemantauan kontaminasi, dan juga dekontaminasi. Ya, ada dekontaminasi. Oke, kita mulai masuk ke pokok bahasan kita ya. Nah, di sini pemantauan kontaminasi ya dilakukan secara berkala, termasuk dalam salah satu kegiatan verifikasi keselamatan radiasi. Untuk berkalanya seberapa sih gitu ya? Perlukah setiap hari dilakukan pemantauan, ataukah seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau 3 bulan sekali gitu? Nah, ini tadi tetap didasarkan pada potensi bahaya ya, didasarkan pada potensi bahaya yang kemungkinan nanti akan dihadapi. Biasanya kalau di rumah sakit, di kedokteran nuklir, nah itu nanti biasanya pemantauannya itu akan rutin. Rutinnya itu bisa sehari sekali. Tiap hari itu bisa dilakukan pemantauan. Karena apa? Yang menggunakan banyak, pasiennya misalkan banyak, gitu ya, yang membutuhkan pengobatan itu pasiennya banyak, ya pasti biasanya dia akan melakukan pemantauan. Si PPR itu akan melakukan pemantauan bisa setiap hari atau seminggu sekali. Itu biasanya yang rutin itu di kedokteran nuklir itu banyak. Nah, ini untuk pemantauan kontaminasi ini tujuannya sebenarnya adalah untuk mengetahui kemungkinan adanya kontaminasi pada permukaan area, bahan, peralatan kerja, dan juga udara. Jadi nggak cuman yang ada di permukaan aja, tapi yang di udara itu juga harus ada pemantauan kontaminasi. Nah, metode yang digunakan ya untuk pemantauan kontaminasi ini tekniknya ada 2. Untuk pemantauan kontaminasi ada yang secara langsung dan tidak langsung. Ini. Nah, ini yang dibedakan ya. Jadi pemantauan kontaminasi dibedakan atas 2, tidak langsung dan langsung. Kalau yang langsung ini biasanya lebih sering digunakan untuk pemantauan kontaminasi di permukaan. Nah, kalau untuk yang teknik atau cara yang tidak langsung itu biasanya dipakai untuk pemantauan kontaminasi permukaan dan juga pemantauan kontaminasi udara. Kira-kira apa sih pertimbangan untuk bisa memilih metode ini? Salah satu, misalkan nanti teman-teman mau ngecek pemantauan kontaminasi, saya mau pakai metode langsung saja. Apa yang mendasari sebenarnya pemilihan dari teknik pemantauan kontaminasi ini? Nah, ini yang didasarkan pada kalau misalkan kalau langsung itu artinya kita langsung menggunakan alat ukur. Ya, artinya kalau langsung itu kita pakai alat ukur, kita pakai monitor kontaminasi, kita biasa sebutnya, ya. Si monitor kontaminasi tadi akan langsung kita dekatkan ke area, ya, atau permukaan yang biasanya di situ kita mau cek, gitu ya, ada kontaminasi atau enggak di area yang akan kita pantau. Kita langsung pakai alat ukur, kita dekatkan alat ukurnya si monitor kontaminasi ke area yang mau kita cek. Langsung keluar nanti hasilnya di monitor kontaminasinya. Langsung ada pembacaan berapa nilai, biasanya nilai cacahan ya, atau berapa sih jumlahnya. Gitu. Ini bisa dikatakan ada kontaminasi, ini tidak. Itu bisa kelihatan langsung dari monitor kontaminasi atau alat ukur yang kita gunakan. Nah, kalau tidak langsung, kita nggak pakai alat ukur. Kalau tidak langsung, kita nggak pakai alat ukur langsung, gitu ya. Jadi kita tidak langsung deketin monitor kontaminasinya ke areanya, enggak. Tapi kita pakai metode atau cara dengan bantuan media lain. Gitu.
Nah, media lainnya seperti apa contohnya? Teman-teman udah atau masih ingat ada yang namanya uji kebocoran? Udah dijelaskan belum? Uji kebocoran. Nanti di praktikum uji kebocoran. Kemarin udah dijelaskan. Penyampaian pengantar kemarin, Bu. Ya, di pengantar kan. Ya, di praktikum juga kan? Praktikumnya baru nanti, Bu, sama di semester ini juga. Oh gitu. Oke, berarti baru di pengenalan doang ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi ada namanya uji kebocoran. Gitu. Jadi kalau uji kebocoran itu uji kebocoran zat radioaktif ya, bukan uji kebocoran pesawat sinar X. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar ada pemantauan juga, itu namanya pemantauan keselamatan, verifikasi keselamatan, itu ada pemantauan paparan radiasi. Kalau untuk yang pesawat sinar X itu uji kebocoran pesawat sinar X, gitu ya. Kalau yang zat radioaktif ini adalah uji kebocoran zat radioaktif. Berbeda ya, konteksnya berbeda. Ada kalau yang untuk pesawat sinar X itu uji kebocorannya itu mengukur keluaran outputnya. Ya, jadi X-ray yang keluar itu kan ada peraturannya tidak boleh melebihi nilai tertentu dosisnya. Gitu. Nah, itu berbeda. Itu bukan kontaminasi ya kalau yang uji kebocoran pesawat sinar X. Kalau yang kita bahas sekarang itu adalah uji kebocoran zat radioaktif. Gitu. Nah, untuk yang uji kebocoran zat radioaktif ya biasanya ini dipakai metode tidak langsung. Jadi menjadi uji usap. Kita ngomongnya uji usap. Jadi kita melakukan pengujian ya dengan mengusapkan bahan tertentu gitu ya, media tertentu gitu. Biasanya sih seperti macam cotton bud seperti itu. Cotton bud atau bisa juga medianya seperti kita pakai kapas atau tisu biasa ya, kita usapkan ke area-area yang kita mau cek ada kebocoran atau enggak di peralatannya gitu. Nah, itu kenapa kita pakai metode atau kenapa kita harus pakai uji usap sih? Kenapa nggak langsung aja pakai alat ukur, pakai monitor kontaminasi kita ukur? Ada yang punya bayangan nggak? Bu, boleh diulangin lagi, Bu, clue-nya tadi, Bu. Yang gimana? Yang uji kebocoran? Iya, Bu. Ya. Uji kebocoran zat radioaktif ya. Nah, untuk yang uji kebocoran zat radioaktif itu ya biasanya kita pakai metode tidak langsung. Jadi kita menggunakan satu media tertentu, bisa misalkan yang paling sering sih cotton bud dengan tangkai panjang gitu. Kita usapkan ke area ya, ke area atau peralatan yang di situ terdapat zat radioaktifnya. Gitu. Nah, itu kita pakai metode tidak langsung atau uji usap untuk mengetahui nilai kebocorannya atau kontaminasinya seberapa sih. Nah, itu. Kenapa kita nggak pakai alat ukur? Kita nggak pakai monitor kontaminasi langsung. Harus pakai media itu dulu, baru nanti di cotton bud-nya kita ukur. Kenapa nggak langsung pakai monitor kontaminasi? Bingung? Bingung, Bu. Bingung ya? Oke, saya jelasin aja. Jadi gini, jadi kalau tadi yang langsung itu menggunakan alat ukur, langsung kita dekatkan ke sumber atau area atau permukaan yang mau kita ukur kontaminasinya. Kalau yang tidak langsung itu berarti kita pakai butuh bantuan bahan tertentu, media tertentu, gitu ya, kita usapkan di area yang mau kita cek, gitu ya. Kemudian baru hasil usapannya itu kita ukur pakai monitor kontaminasi. Itu prinsip umumnya seperti itu. Ya, umumnya seperti itu. Nah, kenapa harus pakai uji usap, gitu kan? Salahnya. Nah, pemakaian atau penggunaan teknik dengan cara uji usap untuk mengetahui kontaminasi
di satu permukaan ya, itu didasarkan pada biasanya posisi zat radioaktifnya atau posisi sumbernya itu dia ada di mana ya. Kalau misalkan di alat-alat yang sudah terpasang zat radioaktif mau kita cek ya ada kebocoran atau enggak, kalau kita ukur di situ ada zat radioaktifnya, ada keberadaan zat radioaktifnya, yang terukur oleh alat ukur itu adalah radiasi yang datang dari zat radioaktifnya, gitu ya, bukan dari kontaminannya. Karena ada beberapa alat, gitu ya. Jadi ada beberapa alat yang memang dia dipasang zat radioaktif terinstall di situ. Itu. Nah, untuk mengetahui di lokasi peralatan tersebut ada kontaminasi atau enggak, nah itu kita harus lakukan namanya uji usap. Jadi kita sebutnya uji kebocoran zat radioaktif. Nah, ini kondisinya kalau di situ di area yang mau kita ukur itu ada zat radioaktifnya. Kalau di situ ada tempat penyimpanan atau tempat terpasangnya zat radioaktif di situ, kalau kita pakai alat ukur, kita pakai monitor kontaminasi, langsung kita ukur di situ, yang terbaca itu bukan kontaminasinya, gitu. Tapi yang terbaca itu adalah yang datang dari zat radioaktifnya. Itu pertimbangan pertama. Kalau pakai metode tidak langsung. Yang pertama. Yang kedua, kita pakai metode tidak langsung kalau posisi atau gini maksud saya alat ukurnya ya, alat ukur kita yang kita gunakan itu tidak bisa menjangkau lokasi di mana kita mau cek area yang terkontaminasi. Misalkan areanya kecil gitu ya. Areanya sangat terbatas, sempit gitu. Nah, itu kayak semacam kayak kolimator, terus kemudian guide tube yang ada di kamera gamma itu susah untuk dijangkau menggunakan monitor kontaminasi, maka kita harus pakai metode tidak langsung tadi. Ya, kita lakukan uji usap dengan menggunakan misalkan cotton bud tadi, kita usapkan di area yang mau kita ukur, nah, baru hasil usapannya kita baca menggunakan si monitor kontaminasi. Seperti itu. Ada yang belum jelas? Izin, Bu. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Silakan kalau belum jelas. Saya izin, Bu. Izin bertanya, Ya, Bu. silakan. Apakah kalau pemantauan kontaminasi tidak langsung itu apa bisa dikatakan dengan perantara, Bu ya? Dengan perantara berarti iya. Dengan perantara itu artinya kita butuh bantuan media lain atau alat lain ya untuk bisa mengambil kontaminannya. Kita swab itu kita ambil kontaminannya, kemudian hasil swabnya kita ukur. Jadi langsung dan tidak langsung itu dari penggunaan alat ukur kontaminasi kita. Ya, baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Bu, Ya. Tadi sempat tertinggal, Bu. Nah, jadi kalau antara yang tidak langsung tadi itu kan kayak kita kayak tadi menggunakan kayak cotton bud kecil itu kan kayak kita deteksi dulu kan, Bu. Itu nanti diukur lagi atau udah terukur dari deteksinya, Bu? Nanti hasil usapan cotton bud itu kita akan ukur pakai monitor kontaminasi. Gitu. Oh, oke, Bu. Terima kasih. Jadi langsung tidak langsung itu hanya apa ya? Kalau berdasarkan kemampuan si alat ukurnya atau monitor kontaminasinya untuk menjangkau area tersebut, gitu. Kasusnya seperti itu kebanyakan, ya. Kalau misalkan di area tersebut banyak atau terdapat penyimpanan zat radioaktif, ya kita juga nggak bisa pakai metode langsung, ya, karena nanti
si alat ukurnya akan juga membaca radiasi yang dipancarkan oleh si zat radioaktifnya. Gitu. Jadi nanti nggak ketahuan mana yang kontaminan, mana yang dari radiasi zat radioaktif yang dipancarkan. Gitu. Ya, itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Lanjut ya. Lanjut, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke step langkah pengukuran kontaminasi. Nah, caranya seperti apa? Ini ada stepnya. Yang pertama itu harus mengukur cacah latar belakang. Ya, kita harus ada dulu data mengenai cacah latar belakang atau background ya. Jadi cacah background latar belakang. Cacah latar belakang itu apa sih, adik-adik? Cacah latar belakang itu adalah cacahan tanpa adanya sumber. Jadi nilai cacahan pada saat tidak ada sumber radiasi, ya, atau dikatakan dalam kondisi normal. Itu namanya cacah latar belakang. Kita harus ada data awal ini dulu. Di setiap area atau di setiap lokasi itu punya nilai cacah latar belakang yang berbeda-beda. Gitu ya. Kalau misalkan yang mau dipantau itu beda lab, beda ruangan, ya berarti nilai cacah latar belakangnya jelas akan berbeda. Itu harus diukur. Setiap lab atau setiap area itu akan punya nilai cacah yang berbeda-beda, cacah latar belakang yang berbeda-beda. Kita harus punya data itu. Yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah menentukan limit deteksi. Ya, limit deteksi alat. Jadi limit deteksi dari monitor kontaminasi yang kita gunakan. Ya, jadi dia nanti harus mengukur. Nanti kan si alat ukurnya itu akan mengukur outputnya berupa nilai cacahan, cacah latar belakang misalkan, atau cacahan terukur yang area yang kita cek. Ini kita harus tahu dulu limit deteksi atau kemampuan si alat untuk mendeteksi atau mengukur atau berarti membedakan, oh ini nanti nilai yang berasal dari background atau nilai yang berasal dari paparan si zat radioaktif. Gitu. Ini ada nilai limit deteksinya, kemampuannya. Nah, biasanya nilai LD atau limit deteksi ini dia ditentukan ya dengan persamaan seperti ini, 3 kali akar cacah latar belakang. Ini sebenarnya secara statistik aja ya, karena kan sifat radiasi random. Jadi pada limit deteksi ini perlu dilakukan perhitungan gitu ya. Jadi kadang nanti kalau di alat ukur atau di monitor kontaminasi nanti teman-teman akan melihat ya. Jadi ada pada saat kita mengukur cacah latar belakang itu biasanya nilainya tidak akan tetap. Gitu. Jadi pada saat kita melihat mau menentukan cacah latar belakang itu biasanya nilainya berubah-ubah cacah latar belakangnya. Jadi kadang kecil, kadang jumlahnya tinggi, naik, kadang fluktuasi gitu ya. Nah itu fluktuasi itu, nah nanti akan diakomodir oleh ini nilai limit deteksi ini, gitu ya. Ini nanti secara statistik ini ditentukan dengan nilai ini 3 kali akar cacah latar belakang. Nah kalau sudah ya kita sudah menemukan sudah mengukur data cacah latar belakang, sudah menghitung limit deteksi. Nah nilai batasan kita katakan ada kontaminasi atau enggak di area tersebut ya itu nanti berdasarkan nilai atau jumlah cacah latar belakang ditambah dengan limit deteksi. Ya, apabila nanti pada saat teman-teman mengukur menggunakan alat ukur itu nilainya ternyata lebih besar dari cacah latar belakang ditambah limit deteksi, berarti ada kontaminasi. Gitu. Sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan?
Jadi nanti teman-teman pada saat akan menentukan kontaminasi permukaan, ini yang harus data awal yang harus dimiliki, ya. Mengukurnya cak latar belakang, menghitung limit deteksi, kemudian menentukan nilai batasan kontaminasi. Nilai batasan kontaminasi itu ditentukan dari nilai atau jumlah nilai cacah latar belakang ditambah limit deteksi. Kalau nilainya lebih besar dari nilai CLB ditambah LD, berarti ada kontaminasi. Kalau nilainya lebih kecil atau masih di bawah nilai cacah latar belakang ditambah limit deteksi, berarti tidak terdeteksi ada kontaminasi. Itu ya. Oke, sekarang kita coba saya contohkan di sini. Kita cek di sini, misalkan nih teman-teman ada data terkait dengan nilai cacah latar belakang. Misal nilai cacah latar belakangnya 100. Nah, kemudian pada saat mengukur, ya, kita pakai monitor kontaminasi, terukur nilai 120. Nah, ini nilai yang terukur ini kontaminasi atau enggak? Ayo. Dari ini nih. Bu. Nih. Siapa yang bilang tidak, siapa yang bilang terkontaminasi? Dihitung dulu limit deteksinya berarti ya. Ya kan? Limit deteksinya berapa berarti? Menurut saya tidak, Bu. Tidak. Kenapa? Karena kontaminasinya lebih kecil, Bu, daripada apa namanya CLB plus LD-nya, Bu. Oke, memang nilainya berapa? Nilai CLB plus LD-nya berapa? Kurang lebih 130. Betul nggak, Bu? 20. Oke, kita lihat sekarang. Oke, limit deteksinya ya dari data ini berarti kita bisa hitung ya 3 kali akar cacah latar belakang berarti 3 kali akar 100 sama dengan 30. Kemudian step selanjutnya berarti menentukan nilai batasan terkontaminasi, ya kan? Nilai batasannya berarti cacah latar belakang ditambah limit deteksi 100 ditambah 30 sama dengan 103. Kalau tadi nilai terukurnya 120 berarti lebih kecil ya dari nilai batasan. Simpulannya berarti tidak terkontaminasi. Oke, betul ya. Berarti di nilai 120 dengan cacah latar belakang 100 ya, berarti tidak ada kontaminasi. Nah, yang kenapa sih kita harus menentukan nilai batasan ini gitu kan? Karena kan tadi ya radiasi sifatnya random, kadang besar, kadang kecil gitu ya. Kita ngukur 100 gitu ya. Kita ngukur backgroundnya 100, terukurnya 120, walaupun dia jauh lebih tinggi cacahannya, kalau ada kontaminasi kan berarti nilai cacahannya dia akan ada di atas nilai background. Kalau ada kontaminasi berarti background dia akan di atas nilai backgroundnya. Tapi berapa gitu kan? Apakah 120 kontaminasi, kita sebut kontaminasi, atau 110 bisa kita katakan kontaminasi. Itu kita harus tentukan dulu tadi nilai batasan dengan menghitung nilai limit deteksi baru dijumlahkan dengan background. Supaya bisa tahu nilai batasan terkontaminasinya. Karena tadi sifat radiasi random gitu ya. Nah, ini tadi salah satu contohnya seperti ini. Nanti pada saat praktek teman-teman juga nanti akan menentukan juga ya, karena ini step awal itu harus kita tentukan dulu nilai batasan kontaminasi. Sampai sini ada yang belum paham mengenai contoh penentuan nilai batasan kontaminasi? Cukup jelas atau belum jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang setelah kita mengetahui nilai batasan kontaminasinya, ya, kita ukur misalkan, ukur area yang mau kita cek, oh ternyata nilainya lebih besar dari nilai batasan. Berarti ada kontaminasi. Tapi seberapa besar nilainya? Berapa besarnya nilai tingkat kontaminasi di permukaan? Nah, ini persamaannya
Ini nanti yang kita gunakan persamaannya adalah ini ya, tingkat kontaminasi permukaan atau kita singkat nanti TKP aja ya. Ini sama dengan nilai laju cacah yang terukur ya dikurangi dengan backgroundnya. Jadi untuk nilai koreksi ya, ini harus selalu dikurangi dengan nilai background ya. Nanti ini datanya kita peroleh dari pembacaan di alat ukurnya ya, kemudian dikalikan dengan FK. FK itu adalah faktor konversi. Teman-teman ada yang pernah dengar ada namanya FK juga, faktor kalibrasi, ya kan? Kalau untuk monitor kontaminasi biasanya kita sebutnya adalah faktor konversi. Di mana TKP atau tingkat kontaminasi permukaan ini adalah nanti satuannya itu adalah dalam aktivitas per satuan luas permukaan rata-rata 100 cm persegi. Gitu. Ini pengertiannya ya. Jadi nanti satuannya dalam satuan aktivitas per luas permukaan ya, rata-rata 100 cm persegi. Ini nanti satuannya ini biasanya yang digunakan ya, tergantung nanti dilihat faktor konversinya, satuan dari faktor konversinya gitu ya. Ini satuannya bisa dalam becquerel aktivitas terkecil, satuan aktivitas terkecil becquerel per cm persegi, atau bisa juga becquerel per persegi gitu ya. Nanti tergantung faktor konversi dari si alatnya yang dikalibrasi ya, itu nanti dilihat. Kemudian ini RS itu laju cacah area terukurnya. Jadi satuannya macam-macam juga, bisa dalam cacah per detik atau CPS atau juga CPM cacah per menit. Nanti dilihat data di faktor konversinya gitu ya, karena berbeda-beda setiap alat. Kemudian background, ini laju cacah latar belakang juga nanti disesuaikan satuannya. Kemudian untuk faktor konversi ya, ini satuannya adalah biasanya gitu ya, kalau kita kalibrasi ke PPKMR atau sekarang layanan kalibrasi untuk alat ukur radiasi gitu ya, di PRT KMR sekarang kita sebutnya. Nah, ini satuannya dalam becquerel per cm persegi per kilo CPS atau kilo CPM. Itu berbeda-beda. Jadi biasanya alat ukur atau monitor kontaminasi itu dikalibrasi gitu ya, itu sesuai permintaan kita. Kita butuhnya dalam order apa gitu. Nanti mereka akan mengkalibrasi. Nanti kemungkinan menggunakan yang kilo CPS mungkin ya, kalau nggak salah. Nanti kita lihat lagi. Jadi nanti menyesuaikan aja faktor konversinya gitu ya. Nah, untuk faktor konversi ini nanti kita sebutnya itu dia akan mengubah gitu ya, mengubah nilai, jadi mengubah nilai laju cacah gitu ya, laju cacah terukur ke satuan tingkat kontaminasi permukaan. Jadi misalkan nilai TKP gitu ya, dengan nilai laju cacah misalkan 1000 CPS gitu ya, itu sama dengan tingkat kontaminasinya sama dengan berapa. Nah, ini nanti yang akan mengubah nilai FK ini akan mengkonversi ke satuan tingkat kontaminasi permukaan. Makanya bersatuan gitu ya, dia punya satuan. Kalau yang faktor kalibrasi yang ada di alat ukur ya, satunya itu tidak bersatuan ya kan. Kalau ini dia bersatuan. Oke, nah selanjutnya, kalau tadi pada saat pengukuran ya, pemantauan terdeteksi ada kontaminasi, ya berarti kita harus lakukan dekontaminasi gitu ya. Berarti harus ada dekontaminasi. Bagaimana sih dekontaminasi? Dekontaminasi itu apa ya, Adik-adik? Pembersihan atau sterilisasi daerah yang terkontaminasi. Ya, oke. Jadi membersihkan gitu ya, membersihkan atau menghilangkan, mengurangi gitu ya kontaminasi. Nah, di sini pengertiannya nih kurang lebih seperti ini, proses menghilangkan atau mengurangi kontaminasi. Tapi
ada syaratnya nih kita melakukan dekontaminasi. Syaratnya seperti apa? Nah, syaratnya kontaminan atau kontaminasi yang dapat didekontaminasi itu adalah kontaminasi yang bisa dipindahkan atau bersifat removable. Gitu. Jadi kita bisa lakukan dekontaminasi kan tujuannya untuk mengurangi tingkat kontaminasi atau bahkan bisa menghilangkan kontaminasi kan. Berarti kan ada proses pemindahan ya kan dari area tadi yang kita mau bersihkan dari area yang terkontaminasi ke media yang kita pakai untuk dekontaminasi. Nah, itu harus si kontaminannya itu harus bisa dipindahkan gitu. Jadi berpindah dari area yang tadi terkontaminasi pindah ke material atau apa namanya media yang kita gunakan untuk kita lakukan dekon tadi. Ya. Metodenya ada secara fisika dan juga kimia. Jadi kalau fisika ini biasanya dilakukan dengan cara pencucian, kemudian pengerokan, kemudian penyemprotan dan juga pengelupasan. Gitu. Nah, kalau untuk yang secara kimia ini biasanya dilakukan pelarutan. Jadi kontaminannya itu biasanya dia terikat dalam satu senyawa tertentu gitu ya. Nah, ini untuk bisa memecah ibaratnya memecah ikatan tersebut gitu ya. Nah, untuk bisa diambil kontaminannya ini kita harus lakukan pelarutan lagi supaya bisa terambil si kontaminan. Tapi untuk cara kimia ini biasanya agak ribet gitu ya, agak susah. Nah, yang paling umum dipakai ini lebih ke secara fisika gitu ya, dengan pencucian, dengan pengerokan, penyemprotan, pengelupasan gitu ya. Kalau kondisi di tanah gimana gitu ya, kalau kontaminannya ada di tanah, seperti yang kasus, mungkin teman-teman sempat tahu yang kasus tahun 2020 yang di Batan Indah yang di Serpong itu ada kontaminasi zat radioaktif, ada cesium 137, ternyata di situ ada kontaminasi ya ditemukan di apa namanya di perumahan dekat ya kebun halaman dekat perumahan apa namanya di sekitar rumah-rumah penduduk itu. Nah, itu tanahnya terkontaminasi. Nah, mereka dekontaminasinya bagaimana? Mereka ambil semua tanahnya, jadi dikeruk tanahnya, diambil, dimasukkan ke dalam apa namanya wadah gitu ya, atau drum, biasanya drum-drum dengan drum khusus gitu. Ini biasanya drum 100 liter dimasukkan ke sini, digali terus sampai tidak lagi ditemukan tanah yang terkontaminasi. Jadi macam-macam ya. Jadi untuk metode dekontaminasi itu juga disesuaikan dengan apa namanya permukaan ya, permukaan area yang mau kita dekontaminasi. Nah, ini kasusnya kalau tadi dekontaminasi kontaminannya bisa diambil atau bisa dikurangi atau bisa dihilangkan. Kalau kontaminannya menetap bagaimana? Kita sudah lakukan dekontaminasi, oh ternyata tingkat kontaminasinya tidak turun. Berarti bagaimana? Nah, di sini berarti kontaminannya itu bersifat menetap. Kalau menetap berarti ya nggak bisa diambil ya, maksudnya nggak bisa nggak bisa dihilangkan atau dikurangi kontaminasinya, gitu ya. Nah, kalau seperti itu berarti tahap atau proses yang harus dilakukan ya itu adalah dengan cara fiksasi. Fiksasi itu seperti apa? Fiksasi itu kita ya ibaratnya kita diemin aja. Kita diamkan si kontaminannya ada nempel di tempat tersebut gitu ya. Kita diamkan sampai dia mencapai beberapa kali waktu paruhnya. Teman-teman tahu kan kalau misalkan satu zat radioaktif atau radionuklida itu memiliki waktu paruh. Ya, kalau dia sudah melewati waktu paruhnya, melewati satu kali waktu paruhnya, maka aktivitasnya akan berkurang menjadi setengahnya. Itu misalkan kita nggak bisa dekon,
nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dikurangi, gitu ya, dengan cara dekontaminasi, kita lakukan fiksasi tadi. Kita diemin aja, kita ngikut aja sama waktu paruhnya dia. Jadi kita ikut peluruhannya dia, gitu ya, supaya sampai aktivitas terkecil yang bisa kita handle. Gitu. Nah ini biasanya untuk fiksasi ini nggak semata-mata ya udah dibiarin gitu dengan kondisi terbuka, enggak gitu ya. Tapi tetap kita harus lakukan langkah proteksi juga, proteksi radiasinya juga harus jalan gitu ya. Untuk fiksasi biasanya nanti kita akan tutup permukaan yang terkontaminasi tadi areanya ya, itu kita tutup dengan penahan juga. Karena apa? Untuk kontaminasi itu kan juga bahaya eksternalnya tetap ada ya, dia memancarkan radiasi juga, berarti ada paparan eksternalnya juga ya, supaya kita tidak terpapar gitu ya, terpapar dari luar ya, kita lapisi area yang terkontaminasi itu dengan penahan yang sesuai dengan jenis radiasinya. Kalau jenis radiasinya beta, kira-kira penahan yang paling sesuai apa ya? Ada yang tahu? Misalkan di kontaminannya memancarkan radiasi beta. Penahan yang sesuai kira-kira apa yang perlu diletakkan di situ? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Udah tahu? Udah diajarin belum ya? Belum ya? Di materi fisika radiasi harusnya. Udah dapat belum radiasi? Belum ya? Oke, nanti belajar ya. Paham juga, Bu. Hah? Baik, Bu. Iya, Bu, kurang paham juga, Bu. Soalnya nggak tahu kita yang lupa atau memang belum dipelajari, Bu. Oh, mungkin materinya belum dapat kali ya. Tapi masa belum? Ya, tapi masa belum dapat ya? Ayo udah mulai praktikum. Oke, nanti mungkin di praktikum penentuan daerah radiasi atau penahan radiasi mungkin nanti ada. Ya, jadi penahan radiasi. Kalau misalkan tadi kontaminannya memancarkan radiasi beta gitu ya. Ya, jadi penahan yang sesuai biasanya kita lapisi dengan aluminium. Gitu. Jadi materialnya itu berupa aluminium. Bahan aluminium, dia paling efektif menahan radiasi beta. Kalau radiasinya gamma, kalau gamma itu berarti biasanya kita pakai yang paling efektif itu timbal atau PB. Itu kita lapisi di cover. Nah, itu seperti itu. Nanti mungkin belajar nanti mungkin ada praktiknya ya. Untuk yang penahan radiasi harusnya ada. Nanti bisa belajar di situ. Penahan apa aja sih yang efektif untuk menurunkan paparan eksternal dari si zat radioaktif ya. Oke, jadi kesimpulannya seperti ini, karena kalau dekonnya tidak berhasil atau tidak bisa mengurangi kontaminasinya, masih di atas nilai batasan tadi gitu ya. Nah, kita akan lakukan fiksasi. Ini dengan mempertimbangkan waktu paruh dari sumber radioaktifnya dan juga jenis pemancar radiasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau belum, ada yang masih belum jelas? Ayo tanya aja, nggak apa-apa. Sepertinya belum ada. Belum ada ya? Oke, nah sekarang setelah dekontaminasi gitu ya, selesai ya, yang penting goals kita atau tujuan kita itu adalah menurunkan atau mengurangi kontaminasi. Nah, sekarang di sini juga kita kenal ada namanya faktor dekontaminasi. Faktor dekontaminasi itu adalah perbandingan antara tingkat kontaminasi awal sebelum dilakukan dekontaminasi terhadap tingkat kontaminasi akhir setelah dilakukan dekontaminasi. Nah, FD ini sebenarnya itu satu nilai gitu ya, nanti menunjukkan efektivitas proses dekontaminasi. Gitu. Jadi nanti untuk menunjukkan seberapa efektif atau seberapa besar dia bisa mengurangi kontaminasi yang
ada di permukaan tadi. Nah, biasanya FD, ya, faktor dekontaminasi ini dipengaruhi oleh cara atau teknik dekontaminasi. Jadi setiap orang, setiap personil itu dia akan memiliki nilai FD yang berbeda-beda. Setiap personil yang melakukan dekontaminasi atau petugas dekontaminasi itu punya nilai FD berbeda-beda. Kalau di lab-lab aktif gitu ya, memang bekerja personil yang bekerja di lab aktif seperti itu. Petugas dekontaminasi itu sudah punya data biasanya berapa FD masing-masing orang gitu. Jadi misalkan nanti dia sudah tahu kalau ada nilai kontaminasi di permukaan sebesar sekian gitu ya, dengan nilai FD-nya dia sekian, dia sudah akan bisa mengetahui oh berapa kali saya harus melakukan dekontaminasi. Jadi satu kali dekontaminasi gitu ya, dia sudah bisa menurunkan sekian. Oh kalau tingkat kontaminasinya besarnya sekian, oh berarti saya harus berapa kali? Itu bisa diperkirakan dari nilai FD ini, faktor dekontaminasi. Ya, FD seperti ini. Jadi perbandingan antara tingkat kontaminasi awal ini sebelum dekon dan tingkat kontaminasi akhir setelah dilakukan dekontaminasi. Nah, kita juga bisa tahu sebenarnya berapa sisa kontaminan yang ada di permukaan area gitu ya setelah kita lakukan dekon. Ini biasanya dinyatakan dengan seperti ini, per FD kali 100%. Jadi kalau misalkan FD-nya 10 gitu ya, misalkan FD-nya sama dengan 10, berarti si personil tersebut atau si petugas dekontaminasi tersebut dia sudah bisa atau mampu menghilangkan kontaminan sebesar 90%. Jadi ini untuk perkiraan aja sebenarnya. Ya. Jadi nanti untuk orang-orang yang petugas dekon yang bekerja di lab aktif biasanya dia akan punya data FD gitu ya. Karena berbeda-beda. Jadi kayak teknik orang mendekon, teknik orang membersihkan, gayanya, tangannya, tekanan yang diberikan ke permukaan itu kan berbeda-beda setiap orang ya. Ya jadi nanti itu juga akan menunjukkan efektivitas dari proses dekontaminasi. Oke, kita masuk ke alat dan bahan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? FD? Kita lanjut ke alat dan bahan ya. Oke, alat dan bahan. Jadi kita nanti menggunakan surveimeter dan juga monitor kontaminasi ya. Surveimeter laju dosis dan juga monitor kontaminasi, kemudian nanti adik-adik juga akan dibekali dengan dosimeter perorangan, ya. Jadi nanti untuk memantau dosis yang diperoleh oleh adik-adik nanti selama praktik, ya. Jadi nanti mungkin satu kelompok mungkin nggak semua dapat, jadi mungkin satu orang satu yang mewakili. Jadi untuk memantau dosis, ya, karena teman-teman sudah nanti akan menggunakan zat radioaktif gitu ya, walaupun nanti aktivitasnya kecil gitu, tapi tetap harus dipantau gitu ya. Nanti akan diberikan dosimeter perorangan ya di setiap kelompok. Kemudian bahan, ini ada kertas merang atau tisu, nanti kita lihat di lapangan gitu ya. Ini untuk sebagai media pendekonnya. Biasanya kita pakai bisa tisu, bisa kertas merang seperti ini untuk melakukan dekontaminasi. Kemudian ada vinil. Vinil ini nanti digunakan sebagai area yang terkontaminasi. Jadi pura-puranya nanti ada kontaminan yang ada di vinil gitu ya dengan luasan tertentu. Itu di karpet vinil luasan tertentu. Nanti teman-teman akan memantau kontaminasi yang ada di vinil. Kemudian ada radiac wash. Apa itu radiac wash? Radiac wash itu atau cairan pencuci radiasi. Kalau secara bahasa Inggris berarti cairan pencuci radiasi ya. Ini adalah cairan pendekon. Nah ini cairan pendekon ini nanti digunakan ya oleh teman-teman atau adik-adik untuk untuk melakukan dekontaminasi. Sebenarnya untuk radiac wash gitu ya,
Kalau misalkan di tempat adik-adik nanti misalkan gitu ya, nggak punya radiakuas, sebenarnya bisa pakai cairan sabun. Jadi sabun cuci itu, atau sabun cuci piring gitu ya, itu juga ternyata efektif untuk mendekon gitu ya. Jadi bisa dilakukan juga sebagai bahan pendekon. Jadi bisa dipakai kalau nggak punya radiakuas. Karena radiakuas ini mahal banget harganya. Harganya mahal sekali. Terakhir saya dulu beli itu 2 liter, sekitar 2 liter, 2 literan, 3 liter itu harganya bisa berjuta-juta ya. Padahal itu di situ nggak disebutin bahannya apa sih, ingredients dari radiakuasnya itu apa, di situ tidak disebutkan. Jadi kayak rahasia perusahaan gitu ya. Jadi ini tidak disebutkan. Tapi kita coba pakai cairan sabun, cairan cuci piring seperti itu ya. Itu ternyata juga bisa menurunkan kontaminasi, efektif juga. Nah, itu bisa jadi alternatif ya kalau nggak ada di radiakuas. Oke, langkah kerja. Di sini kita langkah kerjanya dibagi menjadi 2 ya. Ada ini yang gedenya, umumnya persiapan dan pemantauan kontaminasi. Untuk yang persiapan jelas, yang pertama nanti teman-teman atau adik-adik harus menggunakan APD gitu ya. Terus pakai APD, bisa masker, sarung tangan, karet, kemudian ada jas lab, safety shoes, ya itu yang standar. Kemudian ada pengecekan peralatan proteksi radiasi, jadi nanti dipastikan dulu surveimeter atau monitor kontaminasi yang kita gunakan itu berfungsi dengan baik sebelum kita melakukan pengukuran, gitu ya. Mulai pengecekan komponennya, kayak baterainya, apakah masih bagus, kemudian sertifikat kalibrasi itu juga penting, nanti harus diamati, kemudian pelajari cara pembacaan, ya, itu juga penting. Jadi teman-teman nanti adik-adik tahu gimana cara mengoperasikan surveimeter dan monitor kontak. Kemudian ada identifikasi risiko bahaya, nanti kita pada saat di lab ya, nanti kita cari gitu ya, apa sih kira-kira ada risiko bahaya apa saja gitu ya, selain bahaya radiasi ternyata ada potensi bahaya lain misalkan non radiasi, nanti kita cari tahu ya. Kemudian ada penentuan cacah latar belakang dan limit deteksi, ini di step untuk data awal ya, ini harus ada data cacah latar belakang, limit deteksi, kemudian nilai batasannya ya, ini yang paling penting nanti pada saat pengukuran. Kemudian pada saat pemantauan, ya, untuk pemantauan nanti deteksi area yang terkontaminasi, kemudian kita ukur nilai kontaminasinya, kemudian baru kita lakukan dekontaminasi. Oke, ini langkah kerja besarnya ya, yang besarnya ada 2. Kemudian untuk yang penggunaan APD, di sini juga penting saya tekankan, kenapa? Karena pada saat praktikum nanti adik-adik kan kemungkinan akan ini ya, kita prakteknya dengan menggunakan sumber terbuka, potensi kontaminasinya sangat tinggi gitu ya. Nah, nanti untuk penggunaan APD ini harus teman-teman taati ya prosedurnya, harus teman-teman jalankan, jangan jangan abai terhadap APD gitu ya. Nah, ini yang terpenting di sini pada saat penggunaan sarung tangan. Ya, di sini nanti kita akan pakai sarung tangan. Nah, sarung tangan ini penting sekali karena kan nanti kita kerja pakai tangan ya. Ya, kita mendekontaminasi, kita langsung pakai tangan kita gitu kan. Kita memegang bahan pendekonnya gitu kan, kita menggunakan, nah ini harus menggunakan sarung tangan. Nah, pada saat kita menggunakan sarung tangan, sebelum kita pakai kita harus cek dulu. Memastikan sarung tangan tidak boleh bocor, tidak boleh ada sobekan di sarung tangan, tidak boleh ada lubang di sarung tangan sekecil apapun. Ya, harus dicek, kemudian dilakukan uji kebocoran. Itu harus dilakukan uji kebocoran itu terhadap sarung tangan. Jadi tahu, oh ternyata sarung tangannya ada lubang kecil, ada kebocoran, berarti harus diganti. Ya, kalau sarung tangannya sobek atau ada lubang harus diganti. Ya, kemudian pada saat kalau teman-teman sudah kerja, nanti akan kontak dengan zat radioaktif menggunakan sarung tangan, itu nanti tidak boleh namanya megang alat ukur. Jadi nanti temannya nanti yang akan melakukan pengukuran, gitu ya. Teman-teman sebagai pekerja radiasi, misalkan nanti sebagai
yang melakukan dekontaminasi, ya ini nanti tidak boleh namanya pegang alat ukur, itu nggak boleh. Kemudian harus cek kontaminasi di sarung tangan secara berkala. Setiap selesai melakukan step 1 pekerjaan, dicek menggunakan monitor kontaminasinya, apakah ada kontaminasi atau enggak. Nah, kemudian kalau sudah selesai pekerjaan, ya kita akan lepas sarung tangannya. Nah, sarung tangannya, cara melepasnya ini juga tidak boleh sembarangan. Jadi harus sesuai prosedur, ada prosedurnya, gitu ya. Nah, di sini kita biasanya sebutnya itu lepas sarung tangan itu sebutnya in out, ya. Jadi sebelum lepas cek dulu ada kontaminasi atau enggak di sarung tangannya. Karena ini nanti berkaitan dengan sampah atau limbah sarung tangannya. Ya, kalau misalkan terkontaminasi berarti kita harus pisahkan. Tidak boleh dia dibuang di sampah atau limbah yang non radioaktif. Jadi harus terpisah. Kalau kontaminasi sarung tangannya berarti nanti harus dibuang ke tempat khusus sampah radioaktif, ya. Kemudian kalau misalkan udah ini mau dilepas, ya ini pelepasannya seperti ini. Bagian luar itu hanya boleh bersentuhan dengan bagian luar sarung tangan. Ini seperti ini. Besok kita praktekkan ya. Kalau sekarang lihat pakai gambar doang kan bayangannya belum terlalu ini ya. Besok kita praktekkan sama-sama. Nah ini melepasnya harus seperti ini. Nah, bagian luar sarung tangan itu hanya boleh bersentuhan dengan bagian luar sarung tangan. Ya, kemudian ditarik, dilepas seperti ini. Bagian dalam sarung tangan itu nanti harus ada di luar. Jadi nanti terbalik. Pada saat melepasnya, bagian dalam nanti akan ada di luar. Bagian luar tadi kan ada di dalam. Ya, ini satunya juga seperti itu. Bagian dalam sarung tangan itu hanya boleh bersatuan dengan tangan telanjang kita, ibaratnya tangan kita yang bersih gitu ya. Jadi untuk melepas sarung tangan yang satunya, ini jarinya masuk ke dalam sarung tangan bagian dalam, ke innernya. Kemudian baru ditarik seperti ini, bagian dalam sarung tangan nanti akan berada di luar. Jadi nanti untuk pembuangannya, bagian dalam sarung tangan itu nanti akan berada di luar. Itu yang boleh kita pegang dengan tangan kita yang telanjang, tangan bersih kita. Nanti kita praktek sama-sama ya. Nah, sekarang untuk yang pemantauan kontaminasi permukaan ya. Jadi sebelum melakukan pemantauan, ini kita harus pakai sarung tangan dulu. Kemudian ukur background, limit deteksi nilai batasan sudah ditentukan. Kemudian nah ini cara pemantauannya. Jadi kita lakukan penyisiran atau scanning ya di permukaan vinil menggunakan monitor kontaminasi. Nah, ini pemantauannya pakai metode langsung atau enggak langsung? Pakai metode apa nih kita lakukan pemantauannya? Langsung atau enggak langsung? Tidak langsung ya, Bu? Tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Kenapa metodenya tidak langsung? Langsung, Bu, karena dia Langsung. nggak pakai apa tadi yang kayak kata Mbak. Ya, kita menggunakan monitor kontaminasi. Ya, langsung menyisir permukaan area yang terkontaminasi menggunakan monitor kontaminasi. Berarti pakai metode langsung ya. Jadi nanti kita pakai metode langsung di sini. Kemudian kita tentukan lokasi terkontaminasi itu berdasarkan penunjukan nilai yang ada di monitor kontaminasi, ya. Kalau misalkan nilainya semakin besar, semakin tinggi, gitu berarti di situ ada kontaminasi, gitu kan, gampangnya ya. Kemudian tandai area yang terkontaminasi. Berapa sih luasan area yang terkontaminasi? Kita harus tandai gitu, supaya nanti kita tahu berapa luas area yang harus kita lakukan dekontaminasi. Kemudian ini baru ukur cacahan tertingginya berapa gitu ya, nilai yang tertunjuk di alat ukurnya berapa, itu di pusat kontaminasinya, di tertingginya berapa, kemudian baru kita hitung tingkat kontaminasi permukaannya berarti sekian gitu. Tadi berdasarkan persamaan rumus tadi ya.
Oke, nah sekarang saya mau kasih tahu nih metode scanningnya ya untuk melakukan penyisiran tadi. Nah, metodenya itu macam-macam ya, teknik penyisirannya itu macam-macam. Itu jadi ada yang cara zigzag, ada yang cara sisir. Nah, ini seperti apa? Nah, ini misalkan kita asumsikan atau ibaratkan ini adalah area yang mau kita pantau kontaminasinya. Ya, luasannya segini. Ya, areanya. Kalau pakai metode zigzag, berarti kita arahkan ya alat ukur kita, monitor kontaminasinya, ya kita dekatkan ke permukaan ini, tapi jangan menempel ya. Ya, kita lakukan scanning dengan arah zigzag seperti ini. Ini seperti ini arahnya. Ini pakai monitor kontaminasi kita arahkan seperti ini. Ya, langsung zigzag seperti ini arahnya, polanya seperti ini ya. Kalau misalkan area yang terkontaminasi atau titik kontaminasinya itu sudah mendekat, berarti kan penunjukan alatnya, penunjukan nilai cacahan itu akan naik di monitor kontaminasinya. Kalau misal sudah mendekat, ini alat ukurnya sudah menunjukkan nilai yang tinggi, bunyinya nyaring ternyata. Oke, kita harus tentukan di mana pusat kontaminasinya. Pusat kontaminasi berarti artinya yang dia memiliki nilai cacahan tertinggi. Ini seperti ini, saya gambarkan seperti ini, ilustrasikan. Ya, dari pusat kontaminasi ini ya, oh ternyata misalkan kontaminannya tertingginya di sini, gitu ya, di titik ini, gitu ya. Nah ini kemudian kita tentukan berapa luasan area yang terkontaminasi, kan gitu, supaya bisa kita dekontaminasi. Nah caranya bagaimana? Dari pusat kontaminasi tadi yang titik kontaminasi tertinggi, ya, alat ukurnya kita jauhkan dari pusat kontaminasi tadi, menjauh, ya, sampai nilainya mendekati nilai cacah latar belakang. Kalau misalkan tadi nilai cacah latar belakangnya, misalkan 50. Tadi dari pusat kontaminasi, monitor kontaminasinya kita jauhkan. Nah, di sini, oh ternyata di sini sudah sama dengan 50. Kita tandai di sini. Kita ingat-ingat, kita tandai. Mungkin nanti ada spidol atau marker gitu ya. Kita tandai di sini. Ini adalah titik yang sudah sama dengan background. Kita tandai di sini. Kemudian kita kembali lagi ke pusat kontaminasi. Kita lakukan hal yang sama untuk titik yang lain. Di sini saya ambil contoh hanya 4 titik saja. Jadi misal kita gerak ke atas, ya, di sini monitor kontaminasinya sudah menunjuk angka yang sama dengan cacah latar belakang. Oke, kita tandai di sini. Kita kembali lagi, kita lakukan hal yang sama di sini, kita tandai, begitu juga yang di sini. Sudah sama dengan background. Jadi untuk nilai ini, gitu ya, untuk area ini, untuk nilai tanda merah ini, ya, garis lingkaran yang merah, ya, itu adalah batas antara area yang terkontaminasi sama area yang bersih, gitu. Karena di sini sudah titiknya sudah sama dengan cacah latar belakang. Ini tinggal kita tandai aja. Oh, berarti luasannya berapa yang harus kita dekontaminasi? Ya berarti seluas area ini. Yang ada di dalam lingkaran ini yang harus kita dekontaminasi. Itu ya. Itu teknik penentuan areanya, kemudian teknik scanningnya seperti itu. Ini untuk yang zigzag seperti ini. Untuk yang sisir, ya, kalau yang sisir sama aja. Ini garisnya nggak kelihatan. Nah, untuk yang sisir kita bentuknya seperti ini. Seperti sisir. Tahu kan apa tuh? Jari-jarinya jari-jari ininya sisir gitu ya. Nah, ini seperti ini, kurang lebih kita gerakkan monitor kontaminasinya ya, seperti ini, kemudian kita pindah geser ke kanan misalnya seperti ini, seluas detektornya gitu ya, seluas area detektornya, kemudian kita turun lagi ke bawah terus sampai ketemu nilai kontaminasinya atau titik kontaminasinya ada di mana areanya.
Gitu. Kita sisir lagi. Mohon maaf nih gambarnya hilang. Ya, hilang di sini. Kemudian, nah ini misalkan sudah sampai di sini, sama. Hal yang kita lakukan selanjutnya, menentukan titik atau pusat kontaminasi terbesarnya ada di mana. Kemudian kita isolasi areanya. Nah, isolasinya sama caranya seperti yang tadi, ya seperti ini. Ya, ini area isolasinya. Gitu. Ya, seperti ini caranya. Ini udah kita tentukan. Kemudian kita harus lakukan dekontaminasi selanjutnya kan. Kalau sudah kita tahu areanya yang harus kita dekon, ini yang area yang kita isolasi, kita selanjutnya harus lakukan dekontaminasi. Untuk step dekontaminasi, ini personil yang melakukan dekontaminasi harus menggunakan sarung tangan. Wajib, boleh enggak. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi area yang sudah kita tandai, misalkan ya, kita lakukan dekontaminasi. Nah nanti untuk pendekonnya atau media pendekonnya bisa mungkin nanti kita kertas perang atau tisu, itu kita bisa pakai. Kemudian kita basahi kertas merangnya ini dengan cairan radiak wash. Kita basahi dengan cairan radiak wash, gitu ya. Kemudian baru kita lakukan dekontaminasi. Nah, dekontaminasinya seperti apa caranya? Nah, ini kita lihat areanya tadi kan lingkaran seperti ini ya. Ini kalau kontaminannya itu berupa tumpahan atau ceceran yang satu titik aja. Nah, ini biasanya nanti seperti ini. Gitu. Ya, nanti area isolasi itu nggak akan bulat begini ya, nggak akan bulat ideal seperti ini. Itu kalau satu titik aja. Kalau misalkan cecerannya banyak, kemudian bukan yang apa namanya tumpahannya itu dia tidak satu titik gitu ya, nanti area isolasinya bisa tidak seperti ini bentuknya ya. Ini kalau kasusnya adalah satu titik gitu ya, tumpahannya gitu. Nah ini biasanya seperti ini. Oke, nah cara dekonnya seperti apa? Tadi tisu atau kertas merang yang sudah kita basahi dengan radiak wash gitu ya. Nah, kita akan usapkan ke area atau daerah yang terkontaminasi tadi yang sudah kita isolasi. Caranya seperti ini. Ini kita kenalnya dengan metode obat nyamuk. Gitu ya. Ini dengan metode obat nyamuk. Jadi, cara dekonnya itu adalah caranya seperti ini. Obat nyamuk. Ya, kalau teman-teman lihat ini kayak obat nyamuk gitu ya. Nah, ini cara dekonnya itu dari luar ya, diputar seperti ini ya, ini tisunya, kertas merangnya diputar sampai mendekati pusat kontaminasinya. Gitu. Jadi diusapnya itu sampai mendekati di sini, di titiknya, kemudian baru kita angkat gitu ya. Nah ini pendekonan ini atau cara dekon ini harus dilakukan, tidak boleh putus gitu ya, harus terus menerus gitu. Ini satu kali gerakan gitu ya, nggak boleh putus, nggak boleh terputus, nggak boleh berhenti di tengah jalan. Jadi ini satu kali proses dekon ya, dari luar ke dalam, dari tingkat kontaminasi rendah ke tingkat kontaminasi tinggi. Kenapa nggak langsung di tengah aja, kira-kira? Kenapa nggak kita langsung bersihin aja tadi di pusat kontaminasinya yang tinggi? Kita langsung bersihin aja gitu. Kenapa harus dari luar ke dalam? Ada yang tahu? Untuk mencegah penyebaran ya, Bu. Betul. Jadi kita lakukan dekontaminasi dari luar ke dalam, ya, itu supaya kontaminannya tidak menyebar. Karena kan kita tahu di sini di titik di pusatnya ini adalah tingkat kontaminasi tertinggi, ya, nilainya paling tinggi. Kalau misalkan kita langsung gitu ya, malah dari dalam keluar, kita justru akan menyebarkan kontaminasi.
Makanya kita lakukan dari luar ke dalam, dari tingkat kontaminasi rendah ke tingkat kontaminasi tinggi.